Anda pernah nggak sih ada di tim yang isinya orang pintar semua, tapi kok keputusannya kadang terasa aneh gitu? Atau mungkin lihat organisasi yang kayaknya abai sama tanda bahaya yang kecil, tahu-tahu ada masalah besar meledak. Kita ingatlah kasus Deepwater Horizon itu ya. Ternyata kan banyak banget insiden near miss sebelumnya yang nyaris celaka, tapi ya diabaikan aja. Ini fenomena yang bikin penasaran ya. Nah, hari ini nih kita mau coba kupas tuntas satu konsep kunci dari sumber yang kita pegang. Khususnya dari bab 10, judulnya Kebodohan Menyebar Bagai Api dari buku The Intelligence Trap. Konsep utamanya tuh namanya kebodohan fungsional. Ini bukan soal IQ rendah loh ya, tapi lebih ke kondisi di mana kelompok yang isinya orang cerdas malah berhenti mikir kritis. Gimana tuh? Jadi, misi kita di penelusuran kali ini, kita mau bongkar kenapa sih kebodohan kolektif model begini bisa muncul, terus gimana dia nyebarnya, dan yang paling penting, gimana Anda bisa kenali dan hindari ini di lingkungan Anda sendiri. Oke, mari kita mulai ya. Oke, siap. Jadi kebodohan fungsional ini ya, intinya tuh ini semacam keengganan atau gimana ya, ketidakmampuan kolektif lah untuk pakai kapasitas intelektual mereka secara penuh. Orang-orang di dalamnya mungkin pinter-pinter secara individu, tapi sebagai kelompok, mereka jadi malas gitu buat refleksi asumsi, nanya-nanya soal rutinitas, atau mikirin konsekuensi jangka panjang. Ironisnya nih, seperti yang disebut di sumber tadi, ini justru sering bikin kerjaan harian terasa lebih lancar, lebih efisien mungkin ya, dalam jangka pendek, soalnya minim perdebatan atau keraguan. Tapi ya itu dia, di situ jebakannya. Jebakan yang kedengarannya halus tapi bahaya ya. Terus gimana kondisi kayak gini bisa tumbuh subur gitu di tim atau organisasi? Apa ini disengaja atau gimana? Bisa jadi disengaja, tapi seringnya sih enggak. Seringkali ini muncul dari tekanan budaya aja. Misalnya nih, ada budaya yang secara nggak langsung atau bahkan terang-terangan cuma mau dengar kabar baik. Kritik dianggap gangguan. Atau manajemen yang terlalu nekenin harmoni, tapi harmoni semu ya. Jadi perbedaan pendapat malah ditekan. Bahkan praktek umum, kayak sesi brainstorming yang ada aturan nggak ada ide buruk itu, wah itu bisa jadi bumerang loh kalau nggak diimbangi fase kritik yang sehat habis itu. Nah semua ini kan bikin lingkungan di mana orang jadi segan mau nanya, ragu, atau nantang status quo. Dianggapnya nggak produktif atau malah, wah dianggap nggak loyal lagi. Wah, jadi lingkungan yang niatnya positif malah bisa mematikan daya kritis ya. Ngeri juga ya. Terus gimana ini bisa menyebar bagai api, kayak judul babnya itu? Mekanismenya apa sih yang bikin itu nular? Nah, ini menarik. Salah satu mekanisme kuat yang dijelasin itu namanya bias hasil atau outcome bias. Kita ini punya kecenderungan alami gitu untuk menilai kualitas keputusan itu dari hasilnya, bukan dari prosesnya. Coba deh bayangin, ada tim ambil jalan pintas. Mungkin langgar prosedur keselamatan dikit demi efisiensi. Terus, kebetulan nggak terjadi apa-apa. Aman, lolos. Istilahnya near miss lah ya. Oke, terus? Nah, karena hasilnya aman, keputusan ambil jalan pintas itu dianggap terbukti benar. Atau setidaknya dianggap nggak berbahaya. Otak kita tuh agak susah proses kalau itu cuma keberuntungan aja yang nyelamatin, bukan keputusannya yang bagus. Ah, iya, paham. Jadi karena nggak ada kejadian buruk, dianggap nggak masalah ya? Gitu cara kebodohan itu nular dan jadi norma. Astaga, itu mekanisme yang cukup mengerikan ya. Bagaimana keberuntungan sesaat bisa bikin kita buta sama risiko yang nyata. Kalau gitu, masalahnya ada penawarnya nggak sih? Gimana caranya kita bisa bangun semacam kekebalan kolektif gitu terhadap kebodohan fungsional ini? Ada. Lawannya itu, kalau kata sumbernya, adalah organisasi yang sadar atau mindful organization. Konsepnya menarik banget ini. Organisasi kayak gini punya beberapa ciri khas yang justru melawan arus kebodohan fungsional tadi. Oh ya, apa aja tuh ciri-cirinya? Bikin penasaran. Pertama, mereka itu punya obsesi sama kegagalan. Justru kegagalan, bukan cuma kesuksesan. Mereka aktif nyari dan analisis near misses, kejadian nyaris celaka yang untungnya nggak bikin rugi besar. Mereka sadar banget kalau ini tuh pelajaran gratis yang super berharga buat cegah bencana beneran nanti. Jadi masalah kecil nggak disapu ke bawah karpet gitu aja. Wah, menarik. Jadi mereka justru kayak merayakan nyaris gagal itu ya, sebagai kesempatan belajar.
Oke, terus apa lagi? Yang kedua, mereka sangat menghargai keahlian dan perspektif orang-orang di lini depan. Maksudnya, ya mereka yang paling dekat sama kerjaan atau risikonya langsung. Pendapat teknisi, operator di lapangan, perawat, siapapun itu didengerin serius. Nah, ini butuh pemimpin yang punya kerendahan hati intelektual, intellectual humility. Pemimpin yang mau ngaku kalau dia nggak tahu segalanya. Yang terbuka sama masukan atau bahkan kritik dari bawah. Ini penting banget buat bangun yang namanya rasa aman psikologis. Rasa aman psikologis. Bisa dijelasin dikit lagi nggak? Itu apa persisnya? Tentu. Jadi rasa aman psikologis itu keyakinan bersama dalam tim kalau lingkungan kerja itu aman buat ambil risiko interpersonal. Artinya gini, anggota tim merasa, oke, gue bisa nih nyuarain ide aneh, nanya pertanyaan bodoh, ngaku salah, atau ngungkapin kekhawatiran tanpa takut dihukum, dipermaluin, atau dianggap negatif. Tanpa rasa aman ini, ya orang bakal cenderung diam aja meskipun ngelihat ada yang salah. Nah, ini persis kondisi yang numbuhin kebodohan fungsional tadi. Poin mengkrusial banget ya. Jadi ini bukan cuma soal prosedur atau aturan, tapi lebih ke budaya dan rasa aman buat berpikir kritis bareng-bareng. Lalu, kenapa pemahaman soal ini penting secara praktis buat pendengar kita? Apa relevansinya buat mereka sehari-hari? Oh, penting banget. Coba deh Anda refleksikan ini dalam konteks Anda sendiri ya. Entah itu di kantor, di organisasi volunteer, atau bahkan proyek pribadi deh. Coba perhatiin, ada nggak sih kecenderungan untuk ngehindarin percakapan yang sulit? Pernah nggak Anda merasa, aduh males nanya atau kritik, takut dianggap negatif? Atau mungkin insiden kecil atau near miss sering dianggap, angin lalu aja. Nah, ngenalin tanda-tanda ini, itu langkah pertama. Terus, mendorong budaya di mana pertanyaan itu dihargai, keraguan itu dianggap wajar, dan kesalahan kecil dilihat sebagai data buat perbaikan. Ini kunci buat cegah masalah besar yang akarnya dari kebodohan kolektif. Intinya sih soal keberanian kolektif buat terus berpikir. Oke. Coba kita rangkum sedikit ya. Jadi, kebodohan fungsional ini jebakan nyata di mana kecerdasan kolektif bisa lumpuh. Seringnya dipicu sama bias kita terhadap hasil dan kita abai sama pelajaran dari insiden kecil atau near miss. Tapi untungnya, kita bisa lawan ini dengan bangun kesadaran, fokus belajar dari kegagalan sekecil apapun, hargai suara dari semua lini, dan yang penting ciptakan rasa aman psikologis tadi, biar bisa mikir kritis bareng-bareng. Gitu ya? Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, coba kita bawa ini lebih personal lagi. Coba deh, luangkan waktu sejenak buat mikir. Di lingkungan terdekat Anda sekarang, kerjaankah, tim atau apapun, ada nggak ya zona nyaman yang mungkin sebenarnya itu sarang kebodohan fungsional? Ada nggak asumsi-asumsi yang nggak pernah dipertanyakan lagi? Atau mungkin near miss yang baru aja kejadian tapi cepat dilupain? Bisa jadi loh pelajaran paling berharga justru ada di situ. Tersembunyi, nunggu buat digali sebelum dia benar-benar menyebar bagai api. Coba deh direnungkan.